Teman-teman sekalian, Anda punya teman. Temannya seringkali menjelek-jelekan Anda. Kemudian yang kedua, berbicara yang tidak baik tentang Anda di belakang. Kemudian menzalimi dalam segala bentuk yang memang salah. Tiba kemudian, dia meminta bantuan Anda sedang butuh, pinjam uang 10 juta misalnya. Diberi nggak? Hah? Kadang-kadang salam aja belum tentu dibalas kan? Ya, padahal hukumnya kan dijawab ya. Ya, bertemu aja belum tentu mau kan? Kenapa? Karena banyak kesalahan yang dia perbuat. Tapi kalau dia datang untuk meminta maaf, diterima nggak? Oke, lihat sini. Bismillah. Ini ada gelas. Cawannya terbuka. Sepanjang terbuka, Anda bisa masukkan apapun. Ada kopi, susu, air, dan sebagainya. Tapi kalau kita tutup begini, dan penutupnya begitu pekat, bukan tisu, yang masih bisa ditembus. Kita mau masukkan apapun sulit. Bukankah saat sholat tadi, kita ingin terkoneksi dengan Allah, supaya minta apapun? Ya kan? Kita minta disehatkan, minta diberikan kesuksesan, rezeki yang melimpah, masalah dihilangkan, ya kan? Kenapa ada sebagian orang yang sholat ketika meminta nggak terkabul? Padahal orang dulu baru nyebut sudah diberikan. Tuh. Orang dulu minta dikasih. Bahkan selesai sholat dapat. Kenapa? Dalam kondisi kita meminta, kita nggak mendapatkan apa yang dimohonkan itu. Boleh jadi, apa yang disampaikan Nabi itu hadir dalam kehidupan sementara orang. Saya nggak menyebut kita. Saya menjauhkan kata itu dari kita semua. Ada orang yang datang kepada Allah itu dengan maksiat yang dibawa tapi belum ditobati. Jelas? Maka apa kata Nabi? Thumma dzakara rajulan. Nabi mengisahkan seorang lelaki. Yutilus safara asy'atha aghbara. Dia menempuh perjalanan panjang sampai berdebu, capek, jauh jalannya. Yamuddu yadaihi ilas sama. Dia ingin berdoa. Kalau ini digambarkannya datang ke Mekah lah, mau doa. Kan? Begitu sampai tiba ke tujuannya, apa yang terjadi? Kata Nabi, komen pertamanya. Ingat, kalau Nabi sudah komen, maka kita apa yang harus dilakukan? Tinggal like, subscribe. Like, share, and subscribe. Apa komen Nabi? Anna yustajabu lidzanik, mat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya bi haram. Bagaimana doanya bisa tembus sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, perangkat hidupnya haram. Ternyata bukan Allah nggak mau kabulkan. Begitu mau dikasih, mental. Karena ada sekat. Itulah sebabnya, kenapa sebelum kita minta banyak dalam sholat, minta sehat, minta rizki, minta rahmat, minta segala hal, kenapa dimulai saat takbir dengan memohon doa taubat terlebih dahulu? Di pembuka awal. Pembuka awal yang mengawali sesuatu dari mulai asalnya itu dalam bahasa Arab disebut dengan iftitah. Kalau pendek, kalau agak panjang disebut dengan istiftah. Itulah sebabnya kenapa kita saat takbir langsung membaca doa iftitah atau istiftah untuk membuka semua sekat-sekat yang kurang baik yang selama ini Allah nilai kurang bagus, sehingga setelah terbuka kita bisa minta apapun yang dimohonkan kepada Allah. Ada 9 jenis doanya, dari mulai yang pendek sampai yang panjang. Kalau pendek namanya iftitah, kalau panjang namanya istiftah. Atau kadang untuk mewakili keduanya, baik itu pendek ataupun panjang. Oke, teman-teman biasa baca doa apa? Jawab apa? Iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang baca Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira? Ada yang baca wajjahtu wajhiya alladzi fataras samawati wal ardh? Ada? Baik. Pertanyaannya, tahu nggak maksudnya apa? Paham nggak gitu? Kita baca tanpa paham, dapat pahala dan gugur kewajiban, mengangkat kewajiban. Tapi kalau kita baca paham artinya, maka pemahaman itu memberikan dampak pada jiwa kita. Sehingga menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan merubah kita menjadi semakin lebih baik. Saya ambil contoh. Baik, 3 tadi saya bahas dengan cepat. 1. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi
wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minan danas. Allahumma ighsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Baik, teman-teman, kalau ada orang berbuat salah, perbuatannya disebut dengan akhto'a. Oke? Kesalahannya disebut dengan khoti'ah. Kalau banyak, maka disebut khotoy. Itu yang banyak salahnya. Khotoya. Gini. Khotoya. Yang banyak salahnya. Oke? Kalau saya mengaku saya ini banyak salah, maka tambahkan ya kecil di ujungnya. Khotoya ya. Gini. Artinya saya mengaku banyak salah. Saya mau tanya, siapa matanya yang tidak pernah berbuat salah dalam memandang? Ada. Oke. Dari tadi pagi bangun sampai sekarang, pernah nggak salah lihat? Barusan masuknya udah salah lihat ya? Oke. Pernah nggak telinga itu berbuat salah dengar? Baik. Sampai ke ujung kaki, selalu pernah salah kan? Baik ya? Artinya, kesalahan yang dilakukan itu tidak satu dua, mungkin banyak. Ini yang datang ke sini pun, saya ingin tanyakan. Dengan orang tuanya, baik tidak? Ada masalah nggak? Dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan kerabatnya. Puncaknya dengan Allah. Tidak ada satupun manusia yang bebas dari salah. Semua pasti pernah berbuat salah. Tapi indahnya Allah, dipanggillah setiap hari 5 kali untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak mungkin orang jadi baik kalau tidak ada salah. Kesalahan itu dihadirkan untuk belajar supaya jadi lebih baik. Sama, saya kadang suka heran. Orang berdoa minta sabar, tapi saat dikasih jalannya tidak menerima. Saya tanya ya, kalau Anda minta sabar sama Allah, dikasih oleh Allah sabar atau dikasih ujian? Pasti diberi ujian supaya merasakan kesabaran itu. Sebab kalau dikasih sabar langsung nggak mungkin. Ya kan? Coba lihat, Bapak Ula berdoa, ya Allah berikan aku kesabaran. Terus nggak ada hujan, nggak ada angin, Mas Baim pulang ke rumah, nggak ada apapun. Sabar ya sayang. Kira-kira bagaimana responnya? Kamu sehat? Kalau nggak ada apapun. Kalau Anda mengharapkan sabar, Anda pasti diberikan masalah. Kalau orang berharap kesuksesan, apakah langsung dikirimkan harta? Tidak. Kan diberikan pekerjaan. Kalau orang berharap kebahagiaan, nggak akan diturunkan langsung. Pasti diberikan jalan untuk saling mencintai, baru bahagia. Sama persis kalau orang ingin jadi baik, maka Allah turunkan ujian yang menguji dia supaya belajar dari kesalahan, supaya jadi baik. Karena itulah orang kalau saat akan sholat, pasti punya salah yang dibawa. Maka bayangkan sebelum sholat, mata itu salah memandang, mungkin. Boleh jadi sebelum sholat kepada anak salah melihat. Ini share ya. Apa yang saya biasakan. Mungkin kalau bermanfaat silahkan ambil. Kalau tidak Anda boleh tinggalkan. Saya itu pribadi yang menata diri untuk tidak pernah bisa marah pada anak-anak. Gak bisa marah. Sederhana. Anak kalau belum balik, Allah menilainya itu tetap dengan kekanak-kanakannya. Gak ada hisab. Jadi kalau dia salah, itu gak dihisab oleh Allah karena masih anak-anak. Jelas?